Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Asrul, akhirnya kita berdua ada kesempatan untuk berbincang-bincang ya. Iya, iya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Tapi ada saya ada beberapa masalah mengenai tugas sekolah Bu. Masalah, ada apa? Terus terang, saya juga mendengarkan tentang itu dari guru mata pelajaran kelas. Apa Asrul bisa menceritakan dengan lebih jelas? Saya mau Bu, tapi saya bingung harus bercerita dari mana Bu. Eh, Tidak apa-apa. Itu adalah hal yang wajar. Tidak usah buru-buru dan ragu-ragu. Waktu ibu masih banyak. Kamu tenangkan diri kamu terlebih dahulu dan bicara dengan pelan-pelan apa yang ingin kamu sampaikan. Kalau begitu ibu tanya, apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Bu. Baiklah, kalau begitu ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling biar kamu mengerti. Proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang sedang memiliki masalah. Nah, di dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi oleh seorang konselor seperti ibu dan konseli, diantaranya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan masih banyak asas yang lainnya. Jadi di sini Asrul tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Asrul kepada ibu, karena yang tahu permasalahan ini nantinya hanya ibu dan Asrul saja selaku konseli, dan dengan persetujuan Asrul sendiri jika tidak perlu takut. Jadi tidak perlu takut. Proses konseli ini juga dibatasi waktu sekitar 45 sampai 60 menit. Dan hal penting yang juga harus tahu bahwa pada proses konseli ini konselilah yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang diambil guna menyelesaikan masalah yang dialami konselin itu sendiri. Oh, jadi seperti itu ya Bu, proses konseling. Sekarang saya sudah paham Bu. Alhamdulillah jika Asrul sudah paham. Sekarang Asrul bisa ceritakan masalah apa yang dihadapi saat ini? Ya Bu, sebenarnya saya memiliki permasalahan mengenai tugas-tugas sekolah saya Bu. Akhir-akhir ini saya sering mendapatkan teguran dari guru mata pelajaran karena banyak tugas saya yang kosong dan saya sering terlambat mengerjakan tugas saya Bu. Baiklah, Ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Asrul saat ini. Jadi di sini Asrul memiliki masalah sering tidak mengerjakan tugas dan sering terlambat mengumpulkan tugas, seperti itu. Iya Bu, begitu. Baiklah, Asrul bisa menceritakan sejak kapan sih Asrul menjadi sering tidak mengerjakan tugas? Karena setahu Ibu, Asrul itu anak yang pintar dan berprestasi. Ya Bu, awalnya dulu saya sangat rajin mengerjakan tugas saya Bu. Malah saya sering mengumpulkan tugas lebih awal, namun 1 bulan belakangan ini terjadi saya menjadi malas mengerjakan tugas karena saya sering merasa kelelahan karena saya rasa guru saya telah terlalu banyak memberikan tugas saat pembelajaran online seperti ini Pak. Seperti ini Bu. Saya merasa jenuh. Seharian penuh harus mengerjakan tugas terus. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan apa yang sering Asrul lakukan belakangan ini? Asrul sedang banyak kesibukan ya? Bukan kesibukan apa-apa sih Bu, hanya saja saya sering nonton drama Korea kesukaan saya sebagai hiburan Bu. Oh, hal ini wajar kok. Kamu juga perlu hiburan agar tidak stres saat belajar kan? Tapi apa sebelumnya Asrul tidak pernah menonton drama? Sebelumnya juga seperti itu Bu, cuman sebulan belakangan ini saya semakin sering menontonnya karena saya sudah
bosan dengan tugas yang saya rasa tidak ada habisnya. Oh, jadi akhir-akhir ini kamu lebih sering menonton ya? Kalau boleh ibu tahu, selama apa sih menghabiskan waktunya untuk menonton? Tidak menentu, Bu. Kadang saya sadari saya menonton sampai larut malam, apalagi kalau episodenya sedang seru-serunya. Rasanya saya bisa menghabiskan waktu saya hanya untuk menonton, Bu. Seperti itu ya. Iya, iya, Bu. Tapi Asrul kalau seperti ini terus, bukannya nilai Asrul akan terus menurun dan akan berpengaruh dengan peringkat Asrul ya? Itu dia, Bu. Saya juga tidak ingin nilai saya menjadi anjlok begini dan peringkat saya turun. Pasti ibu saya akan kecewa. Apa Asrul mau ibu bantu? Ibu bisa kok bantu Asrul. Tentu saja mau Bu. Saya selama beberapa hari ini semenjak mendapat teguran dari guru mata pelajaran, saya sudah berusaha untuk berubah, tapi rasanya sangat sulit dan saya tidak tahu harus memulai dari mana. Sepertinya saya benar-benar perlu bantuan dari ibu. Baik, jadi di sini masalah Asrul merasa sangat jenuh dan bosan mengerjakan tugas dari guru yang Asrul rasa terlalu banyak, sehingga memilih untuk melakukan kegiatan lain, yaitu menonton drakor. Tapi hal itu justru membuat Asrul tidak bisa mengatur waktu dan tugas Asrul menjadi terbengkalai. Apakah seperti itu? Benar sekali, Bu. Nah, dengan masalah yang seperti ini, sepertinya ibu perlu membantu Asrul dengan menggunakan teknik modeling. Apakah Asrul tahu apa itu teknik modeling? Tidak tahu, Bu. Oke, teknik modeling ini merupakan teknik konseling sebagai proses belajar melalui observasi di mana tingkah laku dari seseorang individu sebagai model berperan sebagai rangsangan bagi pikiran-pikiran atau tingkah laku sebagai bagian dari individu yang mengobservasi model yang ditampilkan. Apakah Asrul paham? Oh, seperti itu, Bu. Iya, Bu, saya paham. Karena Asrul sudah paham, ibu ingin menceritakan sedikit pengalaman ibu. Sebenarnya ibu waktu SMA dulu juga sering kecanduan drakor. Bahkan peringkat ibu sempat turun waktu itu karena drama-drama yang hits banyak sekali yang baru keluar, sehingga ibu selalu lupa waktu kalau sudah nonton, seperti Nadine. Namun karena menyadari nilai turun dan ibu sudah tidak bisa mengatur waktu ibu dengan baik, maka ibu mulai memperbaiki kemampuan manajemen waktu. Asrul juga pasti memiliki kesulitan dalam mengatur waktunya selama menonton ya. Benar, Bu. Saya sangat sulit mengatur waktu saya. Maka untuk keluar dari kebiasaan ini kita memerlukan beberapa usaha, dan usaha ini harus kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Salah satunya adalah manajemen waktu. Jadi yang perlu Asrul lakukan adalah bagaimana bisa mengatur waktunya. Baiknya Asrul membuat to-do list seperti yang saya lakukan. Lakukan dulu. Apakah tahu apa itu to-do list? Tidak tahu, Bu. Oke, to-do list itu kita menuliskan berbagai atau bermacam hal-hal yang akan kita lakukan dari jam-jam sekian. Misalnya kita menuliskan bahwa pukul 6 kita mandi, pukul 7 berangkat ke sekolah. Jadi ibu memiliki acuan waktu atau hal-hal yang akan perlu dilakukan di waktu-waktu tertentu. Hal ini sangat efektif jika Asrul bisa menerapkan apa yang dituliskan di to-do list sendiri nantinya. Baik, Bu. Selanjutnya Asrul memiliki standar waktu yang ditetapkan. Ibu dulu seperti itu, dulu menerapkan standar waktu. Misal kita menonton sekian menit, tidak perlu lama-lama, 45 menit atau cukup 1 jam saja satu episode. Kemudian Asrul lanjut pada kegiatan selanjutnya. Iya,
Ya Bu, mungkin sangat perlu saya laksanakan manajemen waktu itu secepatnya. Tapi teknik ini akan berhasil hanya apabila Asrul jujur dan benar-benar berusaha untuk mengubah perilaku Asrul. Apa Asrul bisa berjanji akan melakukan kontrak kita dengan baik? Saya berjanji Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti hal-hal yang Ibu lakukan dulu. Jadi setelah mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kesimpulan Asrul? Kalau saya mendengarnya pengalaman dari Ibu tadi, yang saya tahu Ibu itu orangnya adalah orang yang terarah dan memiliki manajemen waktu yang bagus. Saya tidak menyangka bahwa Ibu juga pernah kecanduan film drakor seperti saya. Jadi saya rasa saya pasti bisa melakukannya seperti Ibu karena pernah mengalami hal yang sama dan bisa mengatasinya. Bagus sekali Asrul. Asrul sudah bisa menyimpulkan. Jadi bagaimana? Apakah Asrul bersedia? Tentu saja Bu, saya akan berusaha melakukannya. Saya akan membuat to-do list secepatnya. Dan saya akan menunjukkan perkembangan saya kepada Ibu. Bagus sekali. Kalau begitu Ibu tunggu perkembangannya ya. Dan Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Baik Bu, terima kasih. Semoga saya bisa berhasil. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.